Nih aku penasaran sama hasilnya nih. Kayaknya FTP ku di bawahnya Pak Tor nih teman-teman. Rak terima aku kembali nih. 1 menit, 1 menit Pak Tor, gas, 1 menit, terus, wah 350. I've been high. Pagi teman-teman semua, apa kabar? Balik lagi di channel Dani. Di video kali ini aku mau ajak kalian buat ngeliat proses tes FTP. Jadi FTP itu apa? Nanti kita langsung tanya ke coachnya. Ini aku ada di Psikologi Semarang. Jadi ini tes FTP kali itu kita bakal pakai mesin atau alat yang namanya Wattbike ya. Wattbike itu salah satu trainer dengan akurasi yang paling detail, yang paling istilahnya yang paling mendekati realnya ya. Dan Wattbike itu banyak dipakai sama atlet-atlet luar, atlet pro luar, dan nggak cuman orang sepeda, bahkan atlet basket, atlet sepak bola di luar tuh pada pakai Wattbike buat latihan teman-teman. Nah ini dia Wattbike Lab-nya. Ini ada di Psikologi Semarang dan kita langsung masuk aja. Oke ini teman-teman. Ini penampakan labnya. Dan di sini aku mau ngerekam yang namanya Pak Andi Tirta. Ini bakal melakukan tes FTP. Tapi sebelumnya kita tanya sama Pak Nur dulu, kenalan dulu ya. Pak Nur, ya. Apa kabar? Baik Pak. Pak Nur mungkin kenalan diri dulu sama pengalaman di dunia sepeda Pak Nur, biar teman-teman pada ngerti. Oke, nama saya Kut Nur Rahman. Saya mungkin sudah lama di Timnas dari tahun 2006 sampai terakhir 2020 waktu persiapan Road to Olympic Tokyo. Ini berarti ngajar ya, sebagai coach ya? Ya. Tapi dulu juga pernah atlet sepeda ya Pak Nur ya? Betul, dulu atlet sepeda dari tahun 91 sampai 2001 SEA Games terakhir di Malaysia. Ya. Pak Nur, FTP itu apa sih? Jadi artinya dan apa sih fungsinya kita tes FTP? Ya, FTP itu lebih ke kalau teman-teman yang sudah sering latihan itu lebih ke threshold ya. Threshold itu semacam ambang batas maksimal kita. Kalau kita speed itu mempunyai ambang batas maksimal atau yang disebut dengan FTP. FTP sendiri itu singkatan dari fungsi threshold power. Jadi kalau FTP kita wattnya atau mungkin powernya itu lebih tinggi atau watt per kilonya lebih tinggi, secara otomatis speed kita mempengaruhi speed kita akan lebih tinggi. Speed dan performa ya Pak Nur ya? Performa. Jadi kalau kalian teman-teman lari itu ngerti VO2 max, di dunia sepeda juga ada VO2 max ya Pak ya? Ada, betul. Tapi kalau buat performa lebih di FTP ya Pak ya? Kalau VO2 max itu lebih artinya tangki. Kalau semacam kita ibaratkan motor itu tangkinya kita itu kapasitasnya lebih ya, kapasitasnya lebih tinggi. Semakin VO2 max-nya kita semakin tinggi, daya aerobiknya juga lebih tinggi. Dan daya speed endurance-nya juga lebih tinggi. Wah ini kita nanti bisa ngajak Pak Nur buat bikin podcast yang lebih detail ya. Karena sekali lagi itu panjang banget kalau dijelasin satu-satu ya Pak Nur. Iya betul. Nah ini kita balik lagi. Terus ini prosedurnya tes FTP itu gimana Pak Nur yang nanti bakal ada di psikologi ini? Iya, sebetulnya gini, tes FTP itu hasil dari MMP dulu. Jadi MMP sendiri lebih ke aerobik tadi yang ketemu juga nanti VO2 max-nya juga. Ya, VO2 max-nya nanti dari tes MMP selama 20 menit maksimal menit power nanti itu akan ketemu estimasi VO2 max-nya. Jadi nanti dari estimasi VO2 max ketemu juga estimasi FTP. Nah, nanti dari ketemu estimasi FTP, kita tes lagi FTP selama 20 menit. Nah, itu nanti akan kita mendapatkan FTP yang artinya yang akurat mungkin ya, dan kondisi saat ini ya. Iya, betul dengan Jadi kondisi. yang pertama apa? MMP ya, Pak? MMP. Apa itu? Maximum minute power. Maximum minute power. Jadi kalau kita tes di sini, nanti kalau kita mau tes FTP itu ada 2 sesi ya Pak Nur ya.
2 sesi. Yang pertama tes MMP dulu, baru tes FTP. Itu beda hari ya Pak Nur? Paling enggak kita harus istirahat sehari. Jadi memang beda hari ya, biar optimal ya. Karena itu dua-duanya cukup menguras tenaga ya Pak Nur? Ya sama-sama, karena kalau yang MMP itu dari kita Yona 1 sampai Yona maksimal atau Yona 6 nanti di situ. Oh. Jadi kalau tes FTP dan tes MMP itu benar-benar tergantung dari pribadi masing-masing ya Pak? Iya, seperti itu. Dan kalau FTP itu hanya masuk ke Yona 4 sampai selama 20 menit. Oh, ya. Oke. Jadi otomatis hasil dari tes itu tergantung effort dari tiap cyclistnya ya Pak Nur? Iya, betul. Setiap cyclist mempunyai performa masing-masing nanti. Ya. Oke, nah ini dia Pak Tirta. Ini sebelum tes pemanasan dulu ya Pak Nur? Betul, kita paling nggak ada pemanasan 20 menit untuk tes FTP nanti. Kita tunggu Pak Tirta dulu. Nanti aku tunjukin kalian teman-teman detailnya tuh kayak gini. Nah, ini kenapa kita harus pakai watt bike? Karena ini yang dibaca tuh detail teman-teman. Ini kalian lihat yang kayak kacang itu adalah apa itu Pak Nur? Kalau yang hijau itu teknik, secara teknik kalau dia angkanya di atas 70 itu mendekati sempurna. Oh, jadi kalau maksimalnya sampai 100%. Kalau dia hijau berarti teknik pedalingnya bagus. Nah, ini indikatornya ini ya Pak Nur ya. Ini sebelah kanan, satunya sebelah kiri. Ya, kalau ini kanan kiri ini lebih ke balance kaki kanan sama kaki kiri. Untuk pedalingnya itu dia balance. Kalau semakin dia balance, semakin tekniknya semakin bagus. Oke, nah ini dia kebanggaan ini Pak Tor Andi Tirta. Siap Pak Tor? Siap. Kemana sampai Pak Tor? Ya, siap sih. Ya, ini dipandu langsung sama Coach Nur. Ya. Oke, kita tunggu dulu Pak Andi Tirta pemanasan sebelum kita nanti tes FTP yang sebenarnya. Oke teman-teman, ini kita mau tes FTP. Kita siap melihat megap. Nah ini caranya nih, di loginin dulu teman-teman, dikonekin. Jadi sebelumnya kita buat profile dulu. Ada aplikasinya Wattbike namanya, Android, iOS ada. Nah ini di scan. Apa kalau pinter? Nah ini dia Andi Tirta. Ini terlihat FTP-nya 181 dari yang terakhir MMP itu. Target. Oh targetnya segini. Ya, dari target dari MMP ketemunya sama berapa? Oke. Ini belum ketemu FTP yang murninya. Ini badannya badan atlet banget, ini 175, berat 67. Padahal sudah tua ya Pak Tor ya? Usianya berapa Pak Tor? 20. Menurut Garmin 20. Usianya udah mau setengah abad. Oke. Kita enggak boleh bohong. Oke, 5, 4, 3, 2, 1, go! Targetnya ini. Ini teman-teman aku tunjukin. Jadi di sini tuh ada patokannya. Yang bawah ini targetnya, power, target heart rate, dan target cadence. Lari-lari enggak apa-apa. Yang penting jangan sampai warnanya ini ke hijau aja. Kalau hijau jangan masuk ke. Kalau hijau boleh? Enggak boleh. Kalau hijau udah masuk target, tapi kalau kurang dari dari targetnya biasanya kuning. Tapi kalau kelebihan dia merah. Kalau kurang banyak merah apa? Merah ya. Kalau kurang dikit oranye. Ya oranye. Nah ini heart rate-nya aja masih 150-an, masih geli-geli. Belum maksimal. Nah, Jangan terlalu tinggi. jangan over dulu, nanti habis di akhir. Nih loh, masih kalem dia, masih kalem, lihat toh nih. Masih cool. Masih di bawahnya 180 masih. Jadi dia tuh udah kasih patokan ini teman-teman, supaya kita selama 20 menit tuh bisa aman, bisa nggak habis. Tapi kalau kita awal-awal sudah digas ya nanti terakhirnya meletre. Nah sambil
tes FTP bisa sambil nontonnya, ada layar lebar sambil nonton tim Tour de France nih teman-teman. Pak Gim, kapan mau nyoba tes FTP? Kapan-kapan. Kamu cuman komentator doang, kapan mainnya? Loh, saya itu peminum bukan pesepeda. Nah ini yang tadi harusnya ini 190. Pak Bobby apa tingkat? Kurang, ditahan terus kan stabil gue harusnya. Nah ini balancingnya sama teknik pedalingnya teman-teman. Pedal smoothness. Ini mesinnya Wattbike namanya. Wattbike Nucleus. Ini bisa di setting nih. Oke, 2 menit terlewati. Jadi teman-teman, alasan kenapa kita harus tes MMP dulu adalah buat tahu patokan target FTP-nya kita teman-teman. Nah ini tuh dapatnya dari tes MMP dulu 190 ini. Kalau semisal nggak tes dulu kita nggak ngerti targetnya berapa. Pedalingnya Pak Thor luar biasa. Pak Thor sepertinya grogi dijajari cewek cantik itu loh. Nah ya toh. ABG. Sparone luweh ya. Iya. Loh ini di bawah target ini. Di bawah target ini. Saya ditonton juara kejurnas. Logi ya. Ini kemarin podiumers kejurnas kategori apa? Kriterium. Kriterium luar biasa. Top. Ya ini Pak Thor luar biasa nih. Ini udah 12 menit. Sisa 8 menit lagi. Masih stabil teman-teman, tapi mulai gobios ini, lihat keringatnya ini. Sesuai target terus nih teman-teman. Jadi kalau nggak keringetan berarti kurang maksimal. Pak Nur, komentarin dulu Pak Nur nih gimana sekilas 13 menit pertama nih Pak. Ya, dari awal pertama 0 menit tadi ini sudah menunjukkan sampai ke 12 menit, hasilnya cukup lumayan bagus ini. Nah ini nanti penentuannya nanti di menit terakhir, 5 menit terakhir dia masih bisa nge-push atau masih bisa menaikin lagi nggak untuk target 190-nya. Jadi penghabisan 5 menit terakhir harus Ya. di atas 190 terus ya Pak? Iya betul. Ya. Kan dari tadi banyak turunnya Pak Thor. Nanti kalau turun itu pasti akan mempengaruhi FTP-nya, performanya mereka. Jadi kalau dia targetnya 190 tapi pengerjaannya di bawah 190, dia akan FTP-nya akan di bawah 190. Ya. Tapi ini so far hasilnya teknik pedalingnya cukup bagus ya Pak Nur ya? Ya, ini Pak Andi ini sudah sampai 70% lebih untuk teknik pedalingnya dan sudah mendekati 100% gitu. Sudah kotos-kotos Pak Nur. Ya. Kita zoom dikit-dikit. Oke teman-teman, ini 3 menit terakhir penentuan apakah bisa sesuai target dengan FTP 190. Luar biasa ini. Nih Pak Thor ini idolanya bojo galak nih teman-teman. Kalau tak omongin dablek, diomongi Pak Thor manut. Piye ki, Cik? Kita lihat lagi. Heart rate-nya 176 di atas standarnya ini. Ini sama Pak Thor ada diberatin supaya cadence-nya nggak terlalu tinggi. Karena memang kalau terlalu tinggi bikin heart rate-nya mengap-mengap. Satu setengah menit lagi saudara-saudara. Ayo Pak Thor, kamu bisa. 1,5 menit lagi. 220, wait, dia digas terus sama Pak Thor. 2 menit lagi. Wah ini sepertinya FTP-nya di atas 200 ini guys kalau gini terus. Masih 1 menit 20 detik, luar biasa. 206
Lanjut lagi. 1 menit penghabisan. Sisa 1 menit teman-teman. Digas terus sama Pak Tor. Sisa 1 menit. Sisa 45 detik. Gas. Ayo Pak Tor, kamu bisa. Wah, diberatin sama dia. 224 powernya. 30 detik. 30 detik. ...25 detik. Nih aku penasaran sama hasilnya nih. Kayaknya FTP ku di bawahnya Pak Tor nih teman-teman. Rak terima aku kembali nih iki. 1 menit Pak Tor. Gas. 1 menit. Terus. Wah, 350 powernya. Oke, wow, ekspresinya saudara-saudara. Oke, wah luar biasa. Ini dia hasilnya. Nafas, putar saya Pak Tor, Heart rate-nya 169. Average metricnya 191. Terus hasilnya di mana Pak? Luar biasa. Bentar aku tunjukin hasilnya. Nafas dulu, nafas. Minum. Oke teman-teman, ini dia hasilnya. Performa saat ini berapa Pak Nur? Bacanya gimana? Untuk 20 menit tesnya hasil FTP finalnya 182 watt. Maksimum hasilnya sampai 205. Luar biasa, usia 48 ini teman-teman. Terus apalagi yang bisa dilihat ini Pak? Ini sudah masuk ke langsung new power training zone-nya sudah Berubah ya? Jadi zone 1-nya 100 watt, zone 2-nya 100 sampai 137, zone 3 temponya 137 sampai 164, zone 4-nya atau lata threshold-nya 164 sampai 191. Terus untuk VO2 max-nya zone 5-nya 191 sampai 218. Dan anaerobic kapasitinya sampai 218. Nah Pak, pertanyaannya tadi itu kan heart rate maksimal sampai 205. Ya. Itu untuk usia berapa itu? 48 aman tuh Pak Nur? Kalau selama dia continue berlatih aman. Tapi kalau yang nggak aman tuh kalau dia nggak pernah melakukan sampai segitu terus tiba-tiba dihajar lah, itu yang bahaya. Mungkin sama kalau ada riwayat penyakit jantung gitu nggak boleh ya Pak Nur ya? Kalau ada riwayat penyakit jantung sendiri sebetulnya kita tetap jaga jangan sampai maksimal. Dan di sini di Wattback ini ada namanya latihan yang khusus untuk kesehatan dan dia selalu mengontrol heart rate-nya. Oh, berarti bisa untuk performa, bisa untuk kesehatan ya Pak Nur ya? Jadi ada untuk kita mau untuk planning untuk pelatihan race, ada planning pelatihan untuk kesehatan dan ada planning untuk meningkatkan aerobik atau performa seperti itu. Nah itu semua paket-paketnya nih berarti ada di psikologi ya Pak Nur ya? Kita berarti nanti konsultasi sama coach, sama Pak Nur, mau tes apa, mau meningkatkan apa. Betul. Tapi tetap yang pertama tes MMP sama FTP dulu ya Pak? Iya, karena tes MMP dan FTP itu salah satunya untuk mengetahui performance setiap individu. Oke. Atlet atau penggemar yang mau penghobi. Ya sudah Pak Nur, terima kasih banyak buat waktunya. Sekarang kita tanya Pak Tor. Ini dia teman-teman. Pak Tor, gimana rasanya tes FTP tadi? Apakah masih bisa atau itu sudah semaksimal mungkin Pak Tor? Oh, masih bisa. Cuma tadi kan dari awalnya bilang nggak boleh ngepus, nanti habis terakhir. Makanya kan saya agak pelan-pelan gitu. Ngepur. Soalnya tadi sudah diintimidasi sama Cika. Biar FTP ku nggak kalah coy. Kalau kalah nanti kan malu tuh ya. Sama umur 48. Kalau Cika lebih baik ya pasti ya. Berarti dari banyak Bang Tuan. Berarti dari awal drakor. Artis drakor kakeknya. Berarti dari awal tuh ada ambang batasnya kita naikin dikit ya Pak Tor ya. Harusnya ya tadi
ditahan 190-200. Nah, pertanyaannya tadi sempat heart rate di 205 ini rasanya piye Pak Tok? Kalau saya kebetulan di heart rate segitu, kalau tidak panjang saya sudah biasa. Oh, mungkin karena pola makan dijaga, pola tidur dijaga. Oh, kalau tidur ya dijaga. Makan. Kalau makan ya normal-normal lah, tapi tidak ngawur gitu. Oke, ini usia 48. Enggak, susu protein segala macam. Karena ya kita harus sadar lah, sudah tua lawan seperti Cika ini bisa ngandel aja bejo. Slogannya apa? Mau cari apa? Penghobi kok kakean petingkah. Gitu Pak Tok? Iya. Dan teman-teman, mungkin sekian dua kali ini. Kalau ada pertanyaan dan saran langsung tulis di kolom komentar. Buat kalian yang mau nyoba tes FTP di sini bisa langsung DM di Instagramnya Psychology. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat dan tetap semangat. Bye bye.